لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله. Sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, kita berkewajiban senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmahnya, nikmah lahiriyah, nikmah batiniyah, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul taufiq wal hidayah ilal islami was sunnah. Juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang berkemudahan kepada kita pada kesempatan siang hari ini, pada hari ini bisa berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah ini untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i, mengkaji bimbingan Allah Jalla wa Ala, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka untuk tawasi bil haq, tawasi bis sabr, juga dalam rangka tazawur fillah. Dikarenakan alhamdulillah Allah Jalla wa'ala berkemudahan kepada kita semua bisa berkumpul bersama dengan saudara kita salafiyin, tidak hanya di kota Semarang, tidak hanya di kota Jawa Tengah, tidak hanya di Pulau Jawa, walhamdulillah sampai keluar Jawa. Ada Aceh, Kuala Simpang, Lok Sumawai, Langsa, Sumatera Utara, sampai ke Palembang, sampai ke Lampung, ada sampai ke Sorong. Ini merupakan luar biasa nikmat Allah Jalla wa'ala, sangat agung yang wajib disyukuri. Ikhwan fillah azakumullah, jumlah besar ketika disertai dengan as-sunnah, dengan pemahaman salaf, itu merupakan as-sawatul a'zam yang dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah besar, jumlah yang sangat banyak
di atas batil. Itu dikecam dalam Al-Qur'anul Karim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaati kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Jalla wa Ala. Itu jumlah besar alal batil. Jumlah sedikit di atas sunnah dengan pemahaman salaf adalah para ghuraba, orang-orang asing di atas sunnah yang disanjung, yang dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuba lil ghuraba. Tuba, bahagia, sukses. Tuba dimaknakan dengan sebuah pohon dalam al-jannah bagi orang-orang yang asing. Asing di atas sunnah, asing dengan pemahaman salaf, di tengah-tengah orang-orang yang menyimpang daripadanya. Jumlah sedikit di atas perkara yang batil, itu namanya syudzuz wal inhiraf. Penyimpangan-penyimpangan, keganjilan-keganjilan. Sudah sedikit jumlahnya, batil lagi. Al-haq dilihat dari sisi al-haqnya, bukan dari segi jumlahnya. Ahlul haq ada kalanya besar jumlahnya, as-sawatul a'zam, ada kalanya sedikit jumlahnya. Ghuraba, bagi mereka jumlah bukan patokan, besar walhamdulillah sedikit diperjuangkan. Ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang mukallaf tsaqalain, termasuk Bani Adam, kewajiban kita di muka bumi ini ialah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hal yang wajib untuk senantiasa kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Hidup di dunia bukan untuk dunia, bukan untuk memakmurkan dunia, namun berbekal takwa, berbekal ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, menuju kampung akhirat. Di dunia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam perkara ibadah harus ada keikhlasan, harus ada muwafaqatus sunnah, ada tauhid tanpa syirik, ikhlas, ihtisabul ajr, tulus ikhlas mengharapkan pahala Allah semata, tidak ada padanya tendensi duniawi atau pribadi. Ibadah harus ada muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah. Tidak boleh ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ritual-ritual bid'ah, amalia-amalia bid'ah. Dua asas dalam beragama, dua asas dalam beribadah, dua asas dalam beramal saleh. Persyaratan makbulnya, diterimanya sebuah amal. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai seorang muslim yang punya komitmen beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, wajib untuk diresapi, dihayati, ditanamkan dalam jiwa yang paling dalam ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala, bukan untuk sehari, bukan untuk sepekan, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tapi kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang dalam kau beribadah kepada Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga datang kepada kamu keyakinan, al-yaqin al-maut. Dikarenakan ubudiyah itu sampai mati, sampai akhir hayat. Dalam Islam tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, ikhlas di atas sunnah, namun ada satu hal yang lebih penting lagi yang harus diperjuangkan, dipertahankan, dijaga, yaitu istiqamah alal ibadah, istiqamah alal iman, istiqamah alal Islam, istiqamah alal sunnah, istiqamah ala manhaj salaf.
Ada keistiqomahan di situ. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam dengan satu kalimat, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Nabi SAW, ucapkan untukku, sampaikan untukku tentang Islam dengan satu qaul, dengan satu kalimat, dengan satu kata. Aku tidak akan lagi bertanya pada orang lain selain Engkau ya Rasulullah. Apa kata beliau? Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Beliau tambahkan satu poin, wajangan pesan dari beliau, tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah di atas keimananmu. Tidak cukup beriman, berislam, tidak cukup Anda sebagai muslim mukmin, tidak cukup Anda muslim di atas sunnah, tidak cukup semata-mata berislam, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, ubudiyah di atas sunnah. Itu bagus, diperintahkan. Tapi ada poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Beliau mengatakan tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu. Ini perjuangan seorang muslim. Istiqomahlah kamu. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, yang dianggap bukan kamalul bidayat atau naqsul bidayat, sempurna atau kurangnya start Anda, permulaan Anda dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dalam menuju kampung akhirat. Yang dipandang bukan startnya, tapi yang dipandang adalah al-ibratu bi kamalin nihayat. Yang mu'tabar, yang dianggap kesempurnaan finishnya. Bagaimana Anda sebagai seorang muslim, seorang mukallaf, finish dengan berakhirnya kehidupan Anda di atas kamal, kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, kesempurnaan tamassuk bis sunnah, kesempurnaan bermanhaj salaf. Anda di atas husnul khatimah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam pencegahan hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung khatimahnya. Ada orang dari mulai awal sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya istiqamah ala sunnah, atau minal faizin, orang yang sukses, orang yang beruntung, yang berbahagia, menggapai fauz, keberuntungan yang sangat besar. Ada orang dari mulai awal sepanjang hayatnya sampai matinya ala syarr, jelek, jahat, buruk, maka dia katakan minal halikin, termasuk orang yang binasa dengan kadar kebinasaannya. Ada orang yang startnya jelek, sepanjang hayatnya naik turun kembang kempis imannya, banyak kefasikan, kemaksiatannya. Namun di akhir kehidupannya Allah berikan taufik kepada dia, insaf, taubat dengan taubatan nasuha, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, dan menggunakan sisa hidupnya untuk amal saleh, untuk ibadah kepada Allah, termasuk bis sunnah dengan pemahaman salaf, dan mati di atasnya. Minan najin, termasuk yang selamat. Di awal-awal orang mengkhawatirkan keadaan dirinya, namun di akhir hayatnya dia bagus. Minan najin, selamat dia, menggapai husnul khatimah. Tapi jangan lupa ada poin yang keempat. Seseorang yang startnya bagus, awal-awalnya Masya Allah, di atas sunnah, paham sunnah, ta'lim, ngaji, menghadiri halaqatul ilm, majalisul ilmi, mengamalkan ilmu, mengamalkan sunnah, ikut andil mendakwakan sunnah,
pengampu dakwah sunnah atau ikhwah ahlussunnah salafiyin, ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, tapi di ujung hayatnya Allah Jalla wa'ala mentakdirkan dia terpelanting dari sunnah. Di ujung hayatnya dia justru melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia su'ul khatimah, entah dalam kefasikan, kemungkaran, apalagi dengan penyimpangan, kesesatan, apalagi na'udzubillah dengan kufur dan kesyirikan. Ini minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi pilihan bagi hamba Allah muslimin ahlussunnah yang menambahkan kebahagiaannya, suksesnya, dunianya, agamanya, akhiratnya, satu pilihan, harus berjuang untuk istiqamah di atas imannya, di atas sunnahnya, di atas pemahaman salafnya. Istiqamah. Istiqamah barakallahu fikum dimanakan oleh para ulama dengan makna-makna yang beragam namun intinya sama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin pada pembahasan bab istiqamah di akhir pembahasan menukil kalamnya para ulama. Qala al-ulama makna al-istiqamah luzumu ta'atillah. Makna istiqamah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Lafaznya simpel, jawami'ul kalim, simpel, singkat, padat maknanya. Konsekuensinya ialah Anda harus berislam secara kafah, melaksanakan semua perintah-perintah agama dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah, meninggalkan larangan-larangan agama dengan keyakinan itu merupakan keharaman agama, khaufan minallah. Itu artinya Anda menempuh jalan yang lurus. Itu artinya Anda melaksanakan dinul qayyim. Itu artinya Anda betul-betul berislam secara kafah dalam semua aspek duniawiyah Anda, diniyah Anda, pada masing-masing rincian aktivitas Anda di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang namanya ketaatan fi'lul ma'mur, melaksanakan yang diperintahkan, itu ketaatan. Termasuk ketaatan tarkul mahdzur, meninggalkan, menjauhi yang diharamkan, yang dilarang, itu ketaatan. Istiqamah, Anda selalu di atas ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan Anda. Semua hal. Dari mulai akidahnya, dari mulai ketauhidan, prinsip-prinsip keimanan, prinsip manhaj, usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah terkait dengan ubudiyahnya, ibadahnya, terkait dengan dakwahnya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, adabnya, sampai urusan makannya, minumnya, pakaiannya, penampilannya, sampai terkait dengan urusan dunianya, rumah tangganya, muamalahnya, semuanya. Serinci itu, sedetail itu, mencakup semua aspek kehidupan kita, duniawiyah kita, ukhrawiyah kita, diniyah kita. Anda di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu namanya istiqamah. Barakallahu fikum. Dan itu memerlukan perjuangan yang sangat besar, tidak mudah. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kalian. Istiqomah barakallahu fikum itu asalnya bil qalbi. Istiqamatul qalbi, keistiqomahan hati. Terkait dengan perkara tauhidnya, keimanannya, akidahnya, manhajiyahnya. Ini lurus, yang lain akan lurus insyaallah taala mengikuti apa yang ada pada kalbunya, pada i'tiqadnya, pada tauhid dan keimanannya. Barakallahu fikum. Sehingga ditekankan sekali untuk islahul qalbi, perbaikan hati, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan iman, dibenarkan, disahihkan, dikokohkan, lalu diwujudkan dengan amaliyah. Itu kunci untuk bisa istiqamah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah,
Dikarenakan istiqomah itu perkara yang sangat berat, amal yang sangat agung, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, komitmen dan keteguhan. Allah Jalla wa'ala membalasnya dengan jaza yang setimpal, sangat setimpal balasannya. Barakallahu fikum. Yang istiqamah mendapatkan fadilah, keutamaan semasa dia hidup, sebuah keutamaan yang didambakan semua orang yang perhatian dengan agamanya, dengan keselamatan agamanya. Fadilah di akhir hayatnya sangat didambakan semua orang tanpa terkecuali. Fadilah di yaumul qiyamah nanti dambaan semua insan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Fussilat ayat yang ke-30. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami ialah Allah, dia muslim, menyatakan iman kepada Allah, dia mukmin. Mohon maaf, ini ranahnya kaum muslimin. Fadilah ini hanya untuk kaum muslimin. Bahasa perumahan kaplingannya kaum muslimin. Non muslim minggir. Mohon maaf, bukan sara, tapi prinsip agama. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, muslim dia, ikhwan. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah menggunakan bahasa tsumma. Dalam bahasa Arab, ilmu lugha Arabiyanya litarahi. Bukan fastaqamu. Kalau fastaqamu litaqib. Mengatakan iman dan istiqamah sangat berat. Allah mengatakan tsumastaqamu litarahi, ada jeda, ada proses. Artinya istiqamah butuh waktu, butuh tahapan, butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan lama durasinya. Sampai kapan? Sampai mati. Pahalanya apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun-temurun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Memberikan tathbit, peneguhan, pengokohan kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu. Kamu jangan takut. Yakni kamu jangan takut apa yang di depan kamu. Masa depan kamu, surga menanti kamu. Wala tahzanu, kamu jangan sedih terkait dengan yang kamu tinggalkannya di belakang kamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, harta benda kamu. Kamu jangan sedih. Allah Jalla wa Ala yang akan mengurusi mereka. Allahu yatawalla salihin. Allah Jalla wa Ala yang mengurusi hamba-hambanya yang saleh. Jangan khawatir, jangan sedih. Yang pertama, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kamu bergembira, bisyarah, bergembira dengan surga, dengan jannah yang dijanjikan untuk kalian semua. Antum kalau membaca buku tafsir barakallahu fikum terkait dengan ayat ini, hampir semua mufassirin, kalau bukan semua buku tafsir, menjelaskan tatanazzalu alaihimul malaikah ay inda sakratil maut. Ketika sakratul maut, ketika seorang hamba yang mukmin yang istiqomah tadi mengalami detik-detik terakhir kehidupannya, sedang sakratul maut, situasi yang sangat-sangat mengerikan, penentuan ini hamba su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Ketika itulah para malaikatur rahmah turun-temurun kepada mereka, memberikan tasbih, peneguhan, alla takhafu wa la tahzanu.
ketika sakratul maut, sehingga kokoh keimanannya, kokoh jiwanya, kokoh hatinya, bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Artinya mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Ini tafsir yang pertama dan yang paling masyhur. Sebagian ulama menafsirkan, dinukil Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin pada pembahasan bab istiqamah, ada yang menafsirkan tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun temurun kepada mereka membawakan tasbih, peneguhan, pengokohan, ai indah hayatihim, ketika mereka masih hidup, yakni inda syada'id wal masaibil kibar, ketika dia mengalami kondisi-kondisi yang tegang, yang menegangkan, yang mengerikan, yang mencekam, dirundung musibah besar, cobaan besar, fitnah besar di masa kehidupannya. Pengertian para malaikat turun temurun mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, yakni mendapatkan tasbih, peneguhan dari para malaikat, kokoh, tegar, istiqamah meskipun menghadapi berbagai macam cobaan besar, musibah besar, fitnah besar dalam kehidupannya, kondisi yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang sangat mencekam, dia kokoh orangnya, istiqamah di atas sunnahnya di saat-saat semacam itu. Itu luar biasa. Dengan tafsir yang kedua ini maknanya barakallahu fikum, orang yang istiqamah ala sunnah, istiqamah ala manhaj salaf, dia senantiasa diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, diberi hidayah sunnah, meskipun di masa-masa fitnah, meskipun menghadapi berbagai macam fitnah besar yang bergelombang, yang begitu dahsyat, yang begitu mencekam, yang begitu mengerikan, atau diuji dengan musibah besar dalam kehidupannya, sanggup dihadapi, kekar dalam menghadapinya, tegar dalam menghadapinya, kokoh di atas sunnah. Maknanya diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Itu luar biasa. Dan lama nih di kalangan lafaz yang umum gak ada penghalang untuk memaknakan dengan dua-duanya. Sehingga orang istiqamah fadilah pertama semasa hidupnya mendapatkan taufik minallah, hidayah minallah, senantiasa dinaungi taufik Allah, hidayah Allah di atas sunnah, tegar meskipun fitnah menghadang. Itu luar biasa. Keutamaan yang kedua ketika sakratul maut, mendapatkan husnul khatimah. Dan yang ketiga nanti di yaumul qiyamah, dan sudah disampaikan pahala itu sebelum dia mengakhiri hayatnya. Ketika sakratul maut, malaikat mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sebelum mati dikasih kabar gembira dengan al jannah. Orang istiqamah adalah ashabul jannah, termasuk penghuni-penghuni surga. Itu luar biasa. Semasa hidupnya bagus, sampai akhir hayatnya, terus sampai masuk surga. Namanya apa ini? Minal faizin. Orang yang sukses, yang beruntung, yang meraih fauz azim. Startnya bagus, terus bagus, lempeng, terus sampai mati, husnul khatimah, terus sampai yaumul qiyamah fil jannah. Apa syaratnya? Iman dan harus istiqomah di atas sunnah dan manhaj salaf. Perjuangkanlah barakallahu fikum. Ikhwan fillah nasakumullah. Asbab istiqomah sangat banyak. Penghalangnya juga sangat banyak. Alhamdulillah dijabarkan panjang lebar sama Ustaz Al-Fadil, Ustaz Qamar Suaidi, hafizahullah taala. Lebih dari sudah cukup. Meskipun waktunya enggak cukup. Cuman poin-poin saja. Tapi lumayan antum amalkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dengan bimbingan sunnah. Asbab syariah. Di antara asbab tadi, ini tema saya sekarang ini,
Barakallahu fikum. Ialah di antara asbabul istiqamah ialah kita menapaki jalan yang lurus, kita tamasuk bis sunnah, kita menetapi manhaj salaf dengan bimbingan para ulama. Bersama dengan para ulama. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan al-ulama di sini dan merupakan kaidah baku. Ini ilmu ya, ikhwan. Kaidah baku. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan seorang alim atau ulama, yang dimaukan adalah ulama rabbaniyun, ulama sunnah, bukan ulama su. Masa ada ulama su? Ada, dalam ayat juga ada kok. Jadi ketika mengatakan ulama usu, jangan mengatakan suudzon sama ulama, mensuk-sukkan ulama. Wah, ini gara-gara su fahamnya. Ada ayat yang menegaskan tentang tipikal orang yang dikatakan alim, paham ayat, tapi menyimpang dan sesat. Itu ulama usu. Lihat Al-A'raf 175 dan setelahnya. Maka yang dimaukan dengan ulama usunnah, itu kaidah. Atau baca ayat menerangkan fadilah ulama, itu ulama usunnah. Baca hadis menerangkan fadilah ulama, itu ulama usunnah. Membaca kalamnya para salaf yang menerangkan tentang keutamaan para ulama, itu ulama sunnah. Kata lagi yang lain, ulamaul kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Mohon maaf, ulama usul minggir, gitu ya. Ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Secara umum ikhwan fillah azakumullah, untuk bisa istiqamah dengan para ulama itu dengan dua cara. Saya bahkan dengan dua cara, mengingat waktunya memang diberikan kepada saya. Barakallahu fikum. Saya nggak kepingin simpel satu dua, saya ingin menjabarkan. Tak kasih matan, penjabarannya di sini. Yang nggak hadir, yang nggak mendengarkan, nggak dapat. Kan gitu ya. Dua cara. Yang pertama ia dengan cara membaca sirah mereka, sejarah hidup mereka, biografi mereka, untuk at-ta'assi bihim, al-iqtida' bihim, meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan, uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini merupakan dibahasakan darsun amali, pelajaran praktek langsung. Ya, ilmunya itu ilmu yang hidup, bukan teori, bukan wacana, tapi langsung praktek. Yang kamu baca sejarahnya para anbiya wal mursalin, itu melebihi para ulama. Sejarah para anbiya wal mursalin, engkau baca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, membaca sirahnya para salaf, para sahabah, para tabi'in atau tabi'in, baca sejarahnya para ulama rabbani dari masa ke masa. Kamu baca sejarah hidupnya ulama-ulama sekarang ini, yang diakui keilmuannya, diakui kibarnya, yang ada di zaman kamu sekarang ini, baik yang telah meninggal dunia atau yang telah wafat, atau yang masih hidup, dan dia ma'ruf sebagai kibarul ulama sunnah, ma'ruf dengan sunnahnya dan istiqomahnya. Baca itu untuk at-ta'assi bihim, teladani. Banyak hal yang bisa kita ambil dari sejarah hidupnya para ulama. Mau muncul semangat belajarnya ada, mau muncul semangat beramalnya banyak, mau muncul semangat bagaimana perjuangan dakwahnya banyak, bagaimana ketabahan, kesabaran menghadapi kehidupan, ketabahan, keistiqomahan lengkap, terkait dengan syukurnya luar biasa, dan semua hal sampai dalam bab rumah tangga, terkait dengan muamalah sehari-hari, terkait dengan interaksi dengan anak-anak, bahkan semuanya ada lengkap dengan contoh yang terbaik, dikarenakan mereka makhluk yang terbaik, sosok yang terbaik dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Dengan cara mempelajari secara hidup mereka, ta'asyibi. Enggak semata-mata baca sambil mau tidur, tahu-tahu delep gini, enggak.
tapi dengan tadabbur, dengan ta'aqqul, dengan tafakkur. Engkau membaca, engkau resapi, engkau teladani bagaimana mereka syukurnya, sabarnya, hidupnya, bla bla dalam semua hal, terutama terkait dengan perjuangan membela agama, keteguhan di atas agama. Pelajari itu. Itu termasuk cara yang sangat efisien sekali untuk bisa meneguhkan jiwa istiqomah di atas sunnah. Ternyata yang engkau alami belum setetesnya mereka. Engkau menghadapi cobaan hidup, engkau menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang kamu anggap jelimet, kamu anggap berat, kamu anggap susah, samar, mengerikan, mencekam. Kamu baca sejarah mereka, ternyata mereka mengalami lebih daripada itu. Yang kamu alami kecil, sedikit, setetes. Tidak mungkin dan tidak mungkin dibandingkan dengan apa yang mereka alami. Tapi mereka orang yang sabar, orangnya tabah, orangnya kokoh, orangnya tegar. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Luar biasa sampai mereka wafat. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Hud ayat yang ke-120. Ini ayat terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk umatnya. Untuk Nabi saja iya, apalagi untuk umatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Atau syahid. "Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikran lil mu'minin." Wa kullan, dan masing-masing tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad SAW dari berita-berita para anbiya wal mursalin. Yani Allah Jalla wa Ala mengisahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kisah nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, nabi ini, rasul ini, rinci tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul. Allah kisahkan kepada kita Muhammad SAW. Apa tujuannya? Allah menegaskan, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sesuatu yang dengan itu kami mentathbit, mengokohkan, meneguhkan hatimu, jiwamu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, diberikan wahyu kepada beliau, Allah Jalla wa'ala yang langsung membelanya, menolongnya. Manusia biasa, manusiawi, terkadang mengalami hal-hal yang manusiawi. Allah teguhkan Nabi kita Muhammad SAW, diteguhkan hatinya, jiwanya, teguh, kokoh, tegar, istiqamah dalam perjuangan dakwahnya. Dengan cara apa? Diceritai, dikasih kisah tentang para anbiya wal mursalin. Nabi yang ini, lihat, nabi yang itu, nabi yang ini, nabi yang itu. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesabarannya mereka, bagaimana. Itu langsung, contoh langsung, amali, praktek langsung. Beliau langsung tahu, menyaksikan bagaimana nabi-nabi sebelumnya berjuang dalam dakwahnya. Itu meneguhkan jiwa. Kalau dalam bahasanya para ulama namanya tasliyah. Tasliyah, pelipur lara. Kalau lara ya, kadang antumnya belum sampai lara, belum ya? Alhamdulillah belum. Masih zen-zen gitu ya, masya Allah. Pelipur lara namanya tasliyah. Meskipun anda wahai para duat ilallah, duatus sunnah, ulama sunnah, wahai Nabi, wahai Rasul, mengalami hal-hal yang membuat kamu tuh terpukul, lara, ada tasliyahnya, dikasih pelipur lara, menghibur jiwa, refreshing jiwa, untuk meneguhkan jiwa. Kisah-kisah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Apalagi untuk kita, maka ini termasuk cara yang paling jitu, efisien untuk menguatkan keistiqomahan kita di atas sunnah. Jadi jangan pernah meremehkan
ketika ada seorang ustadz, seorang dai membuka daris, membuka majelis ilmu, pelajarannya pelajaran sirah. Itu luar biasa, bukan semata-mata Anda tahu bagaimana zaman dahulu, tapi yang diambil adalah ibrohnya. Itu luar biasa. Dan jangan pernah meremehkan pembahasan sirah. Antum baca, antum telaah, kaji, dibaca dengan tadabbur, dengan tafakur, dengan ta'akul, menggunakan akal yang cerdas, yang sehat. Diambil ibroh dari sana, barakallahu fikum, meneguhkan jiwa. Barakallahu fikum. Gak sempat moco ya diwacakno, dibacakan oleh para ustadznya, para mudarisnya, para muallimnya, baca bareng-bareng supaya istiqomahnya bareng-bareng, insyaallah taala. Ada wabah, ini semuanya bisa. Yang kedua, yang terakhir, adalah dengan cara kembali kepada bimbingan para ulama sunnah, arahan ulama sunnah, fatwa ulama sunnah, terutama di masa fitnah dalam hal yang menyangkut keumatan, perkara besar, juga perkara masing-masing kita. Barakallahu fikum, bil hujjah, dengan hujjah, dengan dalil. Dikarenakan seorang alim itu tidak maksum, bukan hujjah. Yang hujjah Allah Jalla wa'ala, Rasulnya Muhammad SAW. Al-hujjah Al-kitab, Sunnah As-sahihah, atau ijma'nya para salaf. Seorang sahabi atau seorang tabi'i, atau seorang tabi'i, atau seorang alim sunni, itu bukan hujjah. Sehingga kita ikuti arahannya, bimbingannya terkait dengan kebaikan kita, perkara yang menakutkan, yang menggembirakan, terkait dengan pribadi, terkait dengan masalah keumatan, apalagi terkait dengan masalah fitnah di ayamul fitan, atau ketika muncul fitnah, kita ambil arahan mereka, bimbingan mereka bil hujjah wal adillah, dengan hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Dan itulah husnuzan kita semua muslimin salafiyin kepada para ulamanya, ulama sunnah, pasti insyaallah taala pada umumnya memberikan arahan-arahan yang baik, arahan-arahan yang baik, yang bagus, dengan hujah-hujahnya untuk kebaikan umat, untuk kebaikan muslimin, untuk kebaikan da'watul Islam, kebaikan salafiyin, da'watul sunnah. Barakallahu fikum. Kepada ulama sunnah, terutama ulama kibar. Ulama kibar itu hal yang disepakati oleh semua ulama. Ada klasifikasi tingkatan ulama. Ada ulama kibar, ada yang belum kibar. Itu bil-ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Ya, dan cara mengetahui ulama kibar, ada persaksian syahadah al-kibar lahu. Ada ulama kibar sebelumnya yang masyhur, yang ma'ruf sebagai ulama kibar, mereka yang mempersaksikan, yang menyatakan fulan termasuk ulama kibar. Quran. Insyaallah ya, Pak. Difahami insyaallah ya. Rasul mengatakan dalam hadis, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Ini barakallahu fikum termasuk sebab keistiqomahan dikarenakan Allah Jalla wa Ala yang memerintahkan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Allah yang memerintahkan, maka jaminannya keselamatan dan kebenaran. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa kata Allah? Ketika datang kepada mereka perkara aman atau perkara yang menakutkan mereka, kenapa adha'u bih? Mereka langsung mensiarkannya, langsung posting, langsung share, langsung dan yang lain. Kenapa kok langsung? Alhamdulillah dalam tafsirnya, terutama tafsir Sa'di rahimahullah menegaskan, ini ayat ta'dib minallah, teguran adab dari Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh bagi kaum muslimin dalam perkara-perkara besar mereka, perkara keumatan mereka, baik yang
membuat mereka merasa aman atau yang membuat mereka merasa takut dalam semua urusan mereka. Tidak boleh langsung main share, tidak boleh main posting, main sebar, tidak boleh. Kenapa kok demikian? Ditegur oleh Allah Jalla wa'ala dan dikasih bimbingan, walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka mengembalikan itu semua kepada Rasulullah SAW di masa hidup beliau, kepada sunnah Rasul pasca wafatnya beliau, kepada sunnah nomor 1, sunnah dulu. Sunnah. Itu yang digemakan. Sunnah. Baru yang kedua, wa ila ulil amri minhum, dikembalikan kepada ulil amri di kalangan mereka. Dalam ayat ini kebanyakan mufassirin memaknakan ulil amri dengan para ulama. Di An-Nisa yang lain, di ayat yang ke-69 dimaknakan dengan para umara. Umara baru ulama. Kalau yang ini ulama baru umara. Kenapa demikian? Allah mengatakan di akhir ayat, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhu. Niscaya akan diketahui perkara itu oleh orang-orang yang bisa mengambil istinbat hukum dari kalangan mereka. Ahlul istinbat itu para ulama. Sehingga ulil amri itu ulama. Diminta rujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada sunnah. Sunnah dulu. Itu merupakan manhaj salaf. Kembali pada sunnah, kepada sunnah, bimbingan sunnah. Jangan lupa satu ini. Baru yang kedua, pada para ulama yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Allah yang memerintahkan, Allah yang menjamin. Awal teguran, akhirnya solusi. Itu artinya pasti. Dan pasti ketika kita melaksanakan bimbingan ayat ini akan ada keselamatan di sana, kemaslahatan di sana, kemanfaatan di sana, kemaslahatan untuk individu muslimin, salafiyin, untuk masyarakat mereka, untuk bangsa mereka, untuk negara mereka. Itu pasti. Allah yang menegur, Allah yang ngasih solusi. Solusinya ketika dikerjakan pasti baik, bermaslahat, bermanfaat, menyelamatkan kita semua kaum muslimin dari hal-hal yang membahayakan mereka pada urusan keumatan mereka, baik terkait dengan al-aman, rasa aman atau rasa takut. Maka istiqamah di samping asbab-asbab yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, jangan lupa istiqamah bersama dengan bimbingan para ulama sunnah, kibar ulama sunnah, dengan bimbingan sunnah bil hujjah wal adillah. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufiknya kepada kita semua kaum muslimin, terutama Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, diberi taufik, diberi kemudahan, selalu bersemangat dalam talabul ilm, semangat dalam majalisul ilm. Itu merupakan ciri khasnya salafiyin, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufiknya kepada kita semua, istiqamah ala sunnah sampai kita wafat nanti insyaallah, diberi taufik untuk menggapai husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.